Kali ini Om Sony di Bendungan Candi ya, yang mana korban yang pertama ditemukan pukul setengah 4 sore. Terus gelap, nggak ada identitasnya. Dan pemancing melihat ada satu pakaian, terus dibuka lagi ternyata ada dua pakaian, dua identitas, dua handphone, dan juga dua sandal dari siang. Setelah ditungguin sampai dia pulang maghrib, dia melihat statusnya Om Sony yang mancing, belum ditemukan identitasnya. Akhirnya laporan sama Om Sony, akhirnya Om Sony bareng ke sini dengan tim busur Batang ya. Ternyata benar, salah satunya adalah korban yang pertama. Berarti korban yang kedua belum ditemukan. Akhirnya dicari malamnya, terus ketemu di bawah. Nanti Om Sony jelaskan untuk tempatnya. Next. Kalau dari Kecamatan Bandar itu di depan itu ya, ini kan arah selatan ini Telkom Bandar. Kalau yang itu Masjid Bandar itu masuk ke dalam sana ya, sekitar 400 sampai 500 meter untuk gang tadi untuk yang korban pertama. Kalau yang depan itu Jembatan Lojahan ya, ini lokasinya masuk di jalan ini, sekitarnya 800 meter ya. Nanti Om Sony akan menuju ke lokasinya. Next. Dan ditemukan yang korban pertama itu bukan di bendungan kecil ini ya. Kalau ini bendungan kecil, ini masih ke dalam. Kalau ini Sungai Kerang-Kerang, namanya Sungai Kerang-Kerang. Ini kita masih masuk ke dalam ke sini. Jadi dari jalan tadi Jembatan Lojahan itu sekitarnya 800 meter. Ini masih belok ya sampai sini. Kalau di YouTube nggak boleh ditayangin masalahnya untuk yang jenazahnya, korbannya, karena itu etik di YouTube ya. Jadi orang kalau di YouTube itu hanya melihat yang bisa ditonton saat makan ya, entah tontonan apapun. Nah ini lokasinya di depan sini. Masih ke atas lagi nanti di situ. Halo deh. Nah, berada di depan ini sudah hampir sampai ya untuk yang korban pertama lah, itu di depan situ. Oke, dan di sini kemarin tempat yang pertama ditemukan ya, lokasinya di situ, tepat di bawah batu. Dan yang korban kedua itu jaraknya masih jauh sekali. Kita akan lewat atas, nanti Om Sony nanti lewat muter ke sana. Nanti kita ambil di pintu candi ya, ataupun titik awal. Karena setelah korban pertama ditemukan di sini itu tanpa identitas. Itu sore setengah 4, lalu disusur ya sama tim-tim busur dari Polres. Cuman kalinya itu di depan itu nyabang 2.
Untuk busernya nyarinya yang sebelah kiri, dan ternyata yang jenazah kedua di sebelah kanan ketemu setelah disisir sama keluarga, sama Om Sony yang nyuruh ya, harus disisir yang betul-betul rame-rame bareng-bareng malam terus akhirnya ketemu. Tapi sebelumnya ini pas sore ketemu ini ditemukan bukti di atas. Nanti kita akan menuju ke Bendungan Candi di atas ya, tepatnya di Bendungan Candi. Next. Itu depan SMK NU, kita belok ke kanan ya. Nah ini ke sini, masuk ke dalam ini sekitarnya hampir 1 kilo ya, 800 sampai 1 kilo itu kita ke bawah menuju lokasi Bendungan Candi. Dan tepat di sini itu sepeda motor sudah diketahui sama pemancing dari siang Scoopy. Namun orangnya sampai pemancingnya pulang maghrib itu masih ada motornya dan pakaiannya di bawah. Nanti Om Sony akan turun ke bawah ya, ke lokasi Bendungan Candinya. Ini turunnya lumayan jauh ini. Ke bawah tangganya banyak sekali. Nanti kita hitung tangganya. Hitung di. Jiroro telu papat limo. Biar dihitung sama tim Om Sony tangganya. Ini masih turun lagi ke bawah. Kalau tidak salah ini sungai apa ini ya? Apa di? Yang ini yang masih dihitung Yodi. Ini masih ke bawah untuk menuju ke lokasi. Jadi tadi motornya berada di atas. Dan masih jauh di bawah tangganya. Nanti sampai di sungai itu Kerto kayaknya, itu sungai Kali Kerto Dio. Yang ini Candi yo. Nah, ada dua berarti tadi sungai Kali Kerto. Piro di wis ditung jembatane. Lagi ditung sama tim Om Sony di belakang. Masih jauh. Nah, dan itu sudah kelihatan bendungannya di depan. Jadi mereka itu berdua datang, itu teman dari kecil, bareng sampai gede, umurnya masih selisih 2 tahun ya, 22 sama 24. Bikin status di WA itu bareng. Intinya bosen dengan dunia. Sempat di screenshot sama netizen, dikirimkan Om Sony. Nah ini lokasinya. Dan kita segera menuju ke tempat pakaiannya ya, di depan. Oke, berapa Mas Adit untuk jumlah? 150 lebih tangga ya, anak tangganya ya. Ini Sungai Kerto dan ini tangganya menuju ke parkiran. Nanti Om Sony jelaskan lokasinya. Dan ini Bendungan Candi. Ini bendungan yang untuk Sungai Lojan. Next ya. Dan tepat di Bendungan Candi ini sudah sering terjadi kejadian. Beberapa bulan yang kemarin itu ada 3 siswi, 1 renang di situ, ketarik karena itu muter ya, paling dalam yang sebelah sana. Dan satunya nyoba nolong malah ketarik muter-muter, untung ada petani di atasnya. Akhirnya turun ke bawah pakai bambu, didorong-dorong, akhirnya kena. Dan langsung kakinya yang ditarik ke atas, kayak ditekan-tekan, akhirnya keluar airnya selamat. Dan ini terjadi karena pakaiannya juga di sini posisinya. Itu pasti turun biasanya lewat tangga ini.
lewat tangga jalan di situ. Diduga renang, pasti renang ataupun mandi karena pakaiannya ditinggalkan ya. Dan satu untuk korbannya ketemu di orang yang mancing itu, bawahnya sedikit. Dan satunya di bawah yang tadi lokasi pertama ya. Dan izin mengabarkan ya, ini untuk lokasi ditemukannya jenazah yang kedua itu tepat di situ. Jadi dia nyangkut di antara batu itu sama sebelahnya itu, di tengah-tengah situ. Karena ini sungainya bercabang ya, jadi setelah di bawah itu bercabang. Yang dari tim ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, dan ditemukannya di sini sama kakaknya sendiri. Terus bapaknya itu dari sini tuh mau terjun, akhirnya pingsan di sini. Kalau dari bendungan selatan itu sekitar 300-400 meter ya, itu ada bendungannya. Ini ada sandal keluarga. Cuman kemarin itu salahnya kita lewatnya nggak lurus. Sebenarnya itu ada jalan lurus. Dari situ, ini ciri-cirinya pohon kalau di sini ya, pohon bawang kalau di sini tuh lurus sama kelapa itu sampainya di lapangan Tazaka, sekitarnya 1 kilo. Kita salah karena gelap jalannya. Jadi malam-malam itu harusnya keluarnya sampai Tazaka, kita lewatnya sini. Terus karena membawa jenazah itu sampai sana dan keluarnya itu bukan di Pahlawan, Dukuh Pahlawan itu, tapi di Pasar Lama, jauh sekali ya, jadi istirahat sampai berpuluh-puluh kali karena jalurnya ini juga gelap, terus nyari yang datar dan banyak airnya juga ini, kan ini nggak kering semua, banyak yang air masih menggenang di sekitaran sini. Kita naik turun, kita naik di pohon itu, ciri-cirinya ada pohon apa itu namanya. Terus kita ke atas dan kita akan kembali lagi ke atas menyisir lewat sungai apa ini? Kerto ya, ke atas lagi. Jadi ditemukannya di situ di balik semak-semak itu harusnya lewat sini. Tembusnya ke lapangan Tazaka, tapi kita tidak. Kita lewat cari yang datar itu sampai sana nebas sampai pohon itu, pohon apa jenenge dit. Nggo ciri-ciri jari ono jembatan munggah itu. Akhirnya naik ke sana. Terus sampai 1,5 jam bawa jenazah satu, orangnya cuma 10. Jadi buantian capek banget sampai atas.